tidak semua KPM punya KKS. Terutama emang KPM yang memang selama ini tuh lewat PT Pos untuk pencairannya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau dari saya pribadi teman ya ini pun juga. Dan yang paling ngeri adalah katanya sih banyak teman-teman juga yang mengalami pungli. Jadi ada potongan, entah dari pihak desa mungkin, ataupun juga dari pihak lain yang juga semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita akan bahas mengenai pencairan bantuan El Nino atau BLT El Nino teman-teman. Karena kita akan bahas untuk beberapa hal terbaru. Yang pertama mengenai mekanisme pencairan pastinya, karena diinfokan ini akan cair lewat PT Pos. Tapi banyak pro kontra juga dari teman-teman KKS, teman-teman KPM, karena merasa PT Pos sebenarnya tidak lebih efektif. Nah, lalu juga ada yang mendukung PT Pos lebih baik. Nah, sekarang kita akan bahas teman-teman dari kedua sisi, kelebihan kekurangan antara PT Pos dan juga KKS untuk pencairan bantuan dan sebaiknya seperti apa. Dan seperti pun ini pun bisa jadi pertimbangan buat Kemensos agar nanti juga bisa melihat juga dari sisi KPM manakah yang menurut mereka juga lebih nyaman, lebih efektif, dan juga lebih sesuai untuk kondisi mereka di lapangan, teman-teman. Jadi, Bang juga akan bahas mengenai kemudian kapankah jadwal pencairan El Nino sampai dengan hari ini untuk perkembangannya. Jadi, buat teman-teman semua, pastikan kalian simak sampai akhir, jangan di-skip agar lengkap dan agar paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman seperti biasa, setelah mulai, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian hari ini? Apakah ada yang baru cair? Atau ada yang masih belum cair? Infokan daerah mana, bank apa, dan kalau PKH komponennya apa. Jadi saling update di kolom komentar bawah. Dan juga buat teman-teman, please bantu saya agar bisa segera mencapai 230 subscriber, sedikit lagi, agar kita bisa buat giveaway untuk teman-teman semua. Jadi thank you banget buat supportnya. Jadi sudah like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita akan bahas mengenai pencairan bantuan El Nino, khususnya juga untuk proses nanti pencairannya, teman-teman. Karena memang dari rapat kemarin, dari pihak Kemensos ini berencana dan mereka berani akan mencairkan bantuan El Nino ini melalui PT Pos. Pertanyaannya, apa yakin 18,8 juta orang ini akan diberikan uang tunai lewat PT Pos? Bayangin tunai teman, ini uangnya 7, sekian triliun, nanti akan diberikan surat undangan nganter datang ke PT Pos, dan nanti akan ada waktu tempat yang harus ditentukan. Jadi selain orang nganter surat undangannya, KPM-nya datang ke tempat pengambilan, lalu juga ada petugas yang harus memberikan bantuan di seluruh Indonesia dengan total 18,8 juta penerima. Sebenarnya agak tidak tidak rasional kalau saya bilang, saya pribadi ya, karena menurut saya itu sangat takes time teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu untuk yang PT Pos, apa sih kelebihan kekurangannya menurut saya teman-teman. Again, ini menurut saya, jadi ini juga masukan dari teman-teman yang komentar juga di video saya mengenai yang lewat PT Pos dan juga lewat KKS, karena emang saya lihat sebagian besar memang lebih prefer menggunakan KKS teman-teman. Oke, ini ya teman ya. Jadi teman, untuk alasan atau mungkin hal positif kenapa lewat PT Pos menurut Kemensos, yang pertama kata mereka ini lebih efektif teman-teman. Jadi mereka bisa menargetkan bantuannya akan selesai sebelum akhir tahun jika lewat PT Pos. Berbeda dengan KKS mungkin akan lebih lama menurut Kemensos ya. Kemudian yang kedua, katanya lebih gampang didata. Jadi kalau ada yang tidak cair bantuannya, bisa di tracking lebih cepat. Itu KPM-nya siapa, alamatnya di mana, kalau juga domisili di mana. Jadi katanya bisa lebih cepat di tracing jika lewat PT Pos teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga untuk KPM yang lansia atau mungkin yang sudah rentan, lalu juga disabilitas, jika memang kalian tidak bisa mengambil di PT Pos atau mungkin juga di tempat yang dituju, nanti bantuannya akan diantarkan ke rumah-rumah oleh petugas PT Pos. Nah, ini pun juga pasti akan perlu biaya dan juga waktu teman-teman, apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit, 18,8 juta, seperti itu. Itu sih hal positif yang mungkin saya temukan jika pencairan melalui
PT Pos teman-teman. Lalu apa negatifnya teman-teman? Pasti ada. Yang pertama, antri teman-teman. Bayangin, kalian ini akan antri di setiap desa untuk mengambil bantuan uang El Nino, dan nggak cuma El Nino, sometimes juga akan ada juga pencari bantuan PKH, BPNT, karena jika memang nanti semuanya dapat lewat PT Pos, yang sekarang lewat KKS pun nanti akan mengantri di PT Pos. Itu jumlahnya lebih banyak antara KPM yang lewat KKS dan juga lewat PT Pos. Jadi sekarang saya akan membludak, dan nanti juga PT Pos akan kesusahan untuk mencairkan, apalagi uangnya uang tunai teman-teman. Jadi uang tunai dibagikan, lalu diurus lagi, ini dapat 400, diamplopkan segala macam, lalu nanti diatur mekanismenya, ruangannya, tempatnya, waktunya disesuaikan, perlu banyak orang buat cetak undangan 18,8 juta, lalu diberikan ke KPM, nyari jadwal, jadi hari ini segala macam, dan nanti akan minta untuk datang lagi. Itu pun kalau on time semuanya. Kalau memang ada hujan ataupun juga segala macam, itu juga bisa menjadi hal yang diberikan oleh pihak Mensos. Jadi selain antri, cuaca, tempat, dan yang paling ngeri adalah katanya sih banyak teman-teman juga yang mengalami pungli. Jadi ada potongan, entah dari pihak desa mungkin, ataupun juga dari pihak lain yang juga mengadakan juga membantu proses ini. Saya tidak ada bukti teman-teman, tapi banyak teman-teman menginfokan hal demikian. Jadi teman-teman juga bisa komen bawah kalau memang benar ada hal seperti itu. Harusnya itu tidak boleh, karena itu adalah bantuan yang tidak boleh dipotong. Karena dari pemerintah dapatnya sekian, harusnya ke kita pun juga sama. Rp4 tanpa ada potongan sama sekali teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau kita lewat KKS teman-teman ya, kalau menurut teman ya, lewat KKS itu akan lebih efisien, lebih cepat teman-teman, lebih luas jangkauannya, dan bisa dijalankan kapan saja. KKS kalian bisa cair di siang hari, malam hari, sore hari, dini hari pun bisa. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana, cukup nanti cek ATM, ataupun juga kalian bisa yang punya mobile banking, bisa cek di mobile banking secara berkala, jika emang sudah mulai ada pencairan. Jadi menurut saya juga akan lebih efektif, akan lebih cepat, malah menurut saya KKS, untuk teman-teman yang memang sudah terbiasa lewat KKS, jadi kalian tinggal menunggu, data sudah ada teman-teman, karena juga harusnya nanti tidak begitu lama, karena contoh sekarang pun, ini kita bisa lihat bantuan PKH BPNT alokasi September Oktober, KKS itu sudah cukup cepat untuk pencairannya, dalam waktu 7 hari, ya data sudah rampung, sudah dipersiapkan, harusnya tidak akan ada kendala teman-teman. Tapi dampak negatifnya adalah, tidak semua KPM punya KKS, terutama emang KPM yang memang selama ini tuh lewat PT Pos untuk pencairannya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau dari saya pribadi teman ya, ini pun juga dari masukan teman-teman semua saya coba pelajari, menurut saya sebaiknya tetap menggunakan 2 metode teman-teman. Jadi KKS, untuk yang lewat KKS, PT Pos, lewat PT Pos. Jadi sudah terbiasa dengan alur yang seperti ini, data sudah ada sebenarnya, jadi tinggal hanya memasukkan satu bantuan lain komponen BLT ke account ataupun juga ke data KPM yang emang layak untuk bantuan. Jadi akan lebih mudah, karena kalau semuanya lewat KKS memang sulit, karena sebagian ada yang tidak punya KKS. Tapi kalau semuanya lewat PT Pos, itu juga akan sulit, karena ada 18,8 juta penerima yang nanti harus diberikan uang secara tunai, dan itu juga rawan dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, itu potongan mungkin dari pungli, lalu juga kondisi tempat. Kalau memang mau cepat, rasanya juga tidak begitu efisien, tapi again, ini kata melihat juga untuk menghemat biaya, jadi menurut mereka jika PT Pos lebih murah biayanya. Jadi saya harap sih Kemensos, pemerintah bisa memberikan yang terbaik teman-teman. Jadi kita pun sebagai rakyat ya, kita hanya bisa menerima menunggu, tapi kalau kita bisa bersuara, saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya tetap dengan 2 metode, KKS juga PT Pos, jadi sesuaikan dengan yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Dan juga kenapa mereka mencairkan juga sekalian, jadi Rp4.000, jadi tidak dibuat 2 kali, juga untuk efisiensi biaya anggaran, dan juga untuk percepat proses pencairan. Saya setuju teman-teman. Tapi kalau untuk pencairan PT Pos semuanya, pasti ada yang pro kontra sih seperti itu. Dan teman, terlepas pencarian oleh PT Pos atau juga KKS, tapi yang paling penting adalah pencariannya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan tepat teman-teman, tepat waktu, dan juga pastinya tepat sasaran, dan juga bisa berdampak positif untuk teman-teman KPM semuanya, dan semua KPM, baik KPM PKH murni, BPNT murni, PKH plus BPNT, bisa dapetin bantuan ini, itu yang paling penting ya. Jadi yang setuju, like, dan juga komen di bawah teman-teman. Jadi itu untuk informasi mengenai pencairan bantuan El Nino yang juga sangat ditunggu, juga bantuan tambahan, bantuan bonus untuk penebalan bansos dari pemerintah untuk semua. Dan ini sementara masih untuk 18,8 juta penerima, tapi masih diajukan
Dan seterusnya ada kabar baik, jadi nanti anggaran bisa ditambah. Jadi semua KPM, baik KPM PKH murni, BPNT murni, PKH BPNT ini bisa dapat bantuan El Nino yang juga lumayan banget bantuannya, bisa untuk membantu meringankan beban teman-teman semua. Jadi untuk pencairan pun diupayakan akan mulai cair di bulan November ini, setelah nanti DIVA atau daftar isian pelaksanaan anggaran selesai, nanti akan dicairkan dan juga masih diproses oleh Kemenku dan juga Kemensos, agar nanti bisa rampung semua datanya, lalu juga mekanismenya agar clear. Jadi saya bisa bilang sampai sekarang belum ada final, karena memang dari rapat kemarin pun itu belum ada keputusan teman-teman, karena masih digodok datanya juga, lalu juga masih pengajuan untuk taman anggaran. Jadi kita tunggu untuk selanjutnya. Yang jelas sudah ada kabar terbaru, kabar pasti, saya akan welcome semua. Jadi kalian stay terus agar kita masih update dan juga informasinya itu turun-turun, tidak bolak-balik, pastinya valid, kredibel, dan juga tidak abu-abu teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Arion Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.